Sahabat Akela, ada yang bertanya kepada saya sehubungan dengan analisa yang mengatakan bahwa ada pola head and shoulder reversal pattern pada charts IHSG dan itu pertanda bahwa IHSG akan reversal dan bearish. Sebelum langsung ambil kesimpulan seperti itu, mari kita analisa secara lebih cermat terlebih dahulu karena di dalam analisa teknikal selain dikenal head and shoulder pattern, juga ada failing head and shoulder atau head and shoulder yang gagal. Dr. Alexander Elder dalam buku Trading for Living menyebutnya sebagai pola Hounds of Baskervilles. Seperti apa itu? Nah, bagaimana juga potensi pergerakan IHSG ke depannya? Simak video ini sampai habis, saya akan jelaskan detailnya kepada Anda. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika, bursa global, meliputi US stock, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa global, bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Oke, sahabat Akela, jadi dalam video ini saya akan bahas tentang indeks harga saham gabungan kita ya, IHSG. Dan beberapa waktu yang lalu ada view bearish, ya ada yang bilang bahwa IHSG bearish. Ya, kenapa? Karena muncul pola head and shoulder katanya ya. Jadi head and shoulder itu adalah kayak begini. Ya. Nah, itu ada left shoulder, kemudian head, kemudian right shoulder, dan itu adalah neckline-nya dan sudah breakout neckline. Nah, ketika sudah breakout neckline begini, maka targetnya itu adalah diukur dari puncak tertinggi head sampai ke neckline dan diproyeksikan ke bawah mulai dari titik breakout neckline ini. Dan dengan demikian ketemulah targetnya itu adalah target penurunan, dahsyatnya 6.400. Ya, sekitar 6.400-an. Nah, view yang ekstrim bearish seperti ini kita mesti hati-hati, cermat. Ya, nggak bisa sembarang-sembarang kayak begini. Sepintas memang ini adalah nampak mirip seperti head and shoulder pattern gitu ya. Nah, tapi coba lihat apa yang terjadi. Sesudah break neckline ini, yang terjadi adalah IHSG malah balik rebound bullish kayak begini dan kita berada di titik ini sekarang. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa habis break neckline begini ya terus kemudian dia balik naik kayak begini, kok nipu begini ya, head and shoulder-nya nipu gitu katanya ya, kenapa kok head and shoulder-nya bisa nipu Pak Hari katanya. Nah, jawab saya adalah karena memang tidak bisa sesederhana ini, nggak bisa cuman sekedar dilihat cuman kayak begini, oh ini kalau ada left shoulder, head, right shoulder itu sudah pasti head and shoulder. Hati-hati, di dunia ini ada banyak barang imitasi atau KW ya. Ini bisa jadi adalah head and shoulder KW ya, bukan asli. Nah, gimana cara taunya? Oke, Bapak Ibu, saya pernah bahas head and shoulder pattern ya di indeks S&P 500 di Amerika, bursa saham Amerika. Dan pola inilah yang menyelamatkan saya di tahun 2008 sehingga saya di awal Januari 2008 itu sudah bersih semua, exit dan bahkan ambil posisi bearish pada waktu itu. Cerita komplitnya ya itu saya tulis dalam buku saya yang judulnya adalah ini. Ya, rahasia bebas finansial dengan berinvestasi di pasar modal. Ini cerita komplit analisanya ada di situ. Nah, akan tetapi singkatnya kayak begini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, teman-teman semua lihat, sahabat Akela lihat, itu adalah left shoulder-nya, itu adalah head, itu adalah right shoulder ya. Ini adalah nampak
seperti head and shoulder pattern. Nah, akan tetapi sebelum kita langsung ambil kesimpulan, oke, ini adalah head and shoulder pattern, supaya tidak kena tipu oleh barang KW, jangan-jangan ini adalah head and shoulder KW gitu ya. Maka John Murphy dalam bukunya Technical Analysis for the Financial Market itu menyebutkan bahwa ini perlu dikonfirmasi terhadap volume. Oke, nah mari kita lihat. Pada waktu terbentuk left shoulder ini ya, dan market turun kayak begini, lihat volumenya seperti apa. Dan Anda bisa lihat di situ ketika dia turun, volumenya justru naik. Ya. Dan ini head and shoulder ini sebelumnya adalah market uptrend atau bullish. Tapi ini justru ketika dia koreksi, ini malah volumenya naik. Ini adalah tanda-tanda pertama bahwa ada something wrong. Ada apa-apanya nih dengan indeks ini gitu ya. Ada masalah. Nah, kemudian pada waktu marketnya rebound, saya ingat betul pada waktu itu ini terjadi pola bullish hammer dengan kaki yang shadow yang panjang sekali kayak begini. Ini adalah karena Ben Bernanke pada waktu itu langsung buru-buru memangkas suku bunga the Fed, suku bunga FOMC, Fed Fund Rate ya, di luar FOMC yang resmi, dia langsung pangkas suku bunga Fed Fund Rate 50 basis point. Saya baru landed di Jakarta pada waktu itu ketika ya saya buka HP dan ada berita itu muncul. Apa yang terjadi adalah ini crash ini dia balik langsung nggak jadi crash hari itu ya. Nah, kemudian mulai rebound. Tapi menariknya adalah reboundnya ini ya, uptrend ini kalau Anda lihat volumenya malah turun. Ya, berarti uptrend ini tidak dikonfirmasi oleh volume. Kemudian ya, di bulan Oktober itu yang terjadi adalah ketika marketnya turun, itu volumenya justru naik kayak begini. Ya, dan kemudian pada waktu dia rebound lagi di situ, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah volumenya justru turun. Anda perhatikan ya polanya. Ketika dia turun, volumenya justru naik. Ketika dia naik, ya harga indeksnya naik, maka yang terjadi adalah volume justru turun. Ketika dia downtrend, maka yang terjadi adalah volume justru naik. Ketika market bullish, itu volumenya justru turun. Dan John Murphy sempat bilang bahwa salah satu kunci penting head and shoulder pattern itu adalah pada saat dia terjadi break neckline itu. Pada saat terjadi break neckline, itu harus dikonfirmasi oleh peningkatan volume yang signifikan kayak begitu. Nah, itu adalah head and shoulder asli, barang ori. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat di IHSG. Di IHSG sayangnya adalah kalau Anda pakai trading view ya, ini nggak bisa. Kenapa? Sini saya demoin ya. Kalau kita buka trading view nih, ya, ini saya tutup dulu. Trading view, kita mau tampilkan volumenya nggak keluar. Ya, nih, volume. Tuh. Ya, Anda bisa lihat ini, volumenya nggak keluar. Tuh. Ya, volume not available. Karena itu, guna melakukan analisa ini, saya tidak bisa pakai trading view. Saya akan menggunakan charts yang ditampilkan oleh sekuritas ya, yang saya pakai. Nah, Anda lihat ini saya pakai chartnya sekuritas, dan dari sini kita nampak ya, kalau Anda pakai chartnya sekuritas Anda, itu saya yakin ya data volumenya juga akan tampil di bawah sini. Nah, mari kita lihat, ini adalah chartsnya IHSG. Ya, dan yang di bawah ini itu adalah volumenya. Dan Anda bisa lihat itu adalah garis neckline-nya,
Dan itu adalah left shoulder, head, and right shoulder. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pada waktu right shoulder ini terbentuk, ya, terus kemudian diikuti oleh market uptrend, sampai di titik head-nya ini, titik tertinggi di head, ya, uptrend ini, seharusnya kalau head and shoulder asli, maka pada waktu dia naik begini, volumenya turun. Tapi Anda lihat, ini yang terjadi adalah volumenya justru naik. Berarti bullish-nya ini dikonfirmasi oleh volume. Kemudian pada waktu dia turun kayak begini, seharusnya volumenya justru naik. Berarti dengan kata lain, bearish-nya ini yang dikonfirmasi oleh volume. Tapi apa yang terjadi? Volumenya malah justru turun. Dan kunci penting yang tadi disebut oleh John Murphy itu adalah pada waktu dia break neckline di situ, maka seharusnya terjadi peningkatan volume yang signifikan. Namun apa yang terjadi? Nggak ada volume yang signifikannya, jadi tidak ada konfirmasinya di situ. Ya, nah karena itu besar kemungkinan bahwa ini adalah head and shoulder KW. Nah, terus gimana kalau head and shoulder KW? Oke, tunggu dulu. Karena head and shoulder KW ini menarik. Ya. Di dalam buku Trading for a Living tulisan Dr. Alexander Elder, halaman 105, kalau buku yang lama halaman 105, kalau yang New Trading for a Living saya nggak tahu, nggak hafal, tapi ya di buku yang lama ini halaman 105. Dia sempat menunjukkan satu pola yang menurut saya sangat menarik. Dan itu namanya Hounslow-Baskervilles. Nah, ini adalah pola, dia sebut Hounslow-Baskervilles ini adalah diambil dari novel karyanya Sir Arthur Conan Doyle, tokohnya adalah Sherlock Holmes. Jadi ada rumah itu basementnya dibuat untuk cetak uang palsu. Terus kemudian tiap malam di situ itu ada lolongan anjing hantu itu supaya orang takut menganggap bahwa rumah itu angker, jadi nggak ada yang deket-deket ke situ. Padahal sebenarnya tujuannya adalah buat nakut-nakutin orang supaya orang nggak ada deket, karena di dalam situ ada dia bikin uang palsu dia di situ. Ya, nah maksudnya itu adalah head and shoulder palsu ini itu adalah buat nakut-nakutin orang doang. Aslinya nggak ada sebenarnya. Nah, terus kemudian ya Dr. Alexander Elder bilang bahwa jika terbentuk pola seperti ini yang mirip seperti head and shoulder pattern, tapi kemudian market tidak sell off, tidak dilanjutkan oleh market yang sell off, jadi nggak jadi dia malah balik naik. Dan jika market malah naik tembus breakout di titik right shoulder ini, titik dia lewat dari right shoulder-nya ini, maka itu adalah confirm Hounslow-Baskervilles. Beberapa analis nyebutnya adalah head and shoulder continuation pattern. Jadi seharusnya head and shoulder itu adalah head and shoulder reversal pattern. Jarang sekali ya head and shoulder continuation pattern. Namun ketika terjadi head and shoulder continuation pattern atau yang oleh Dr. Alexander Elder disebut Hounslow-Baskervilles, ketika dia berhasil tembus right shoulder-nya ini, wah, itu adalah salah satu bullish pattern yang sangat powerful. Nah, kemudian saya ada pertanyaan lagi, ya, coba Anda teliti lagi. Ini adalah, kita sudah tahu bahwa ini adalah head and shoulder yang gagal. Oke, ini adalah head and shoulder yang gagal. Nah, tapi coba Anda perhatikan ini ya. Ini ya, coba lihat. Itu ada head dan itu adalah right shoulder. Ini adalah inverted head and shoulder pattern. Ya. Dan kalau sebelumnya adalah bearish begini, ini adalah inverted head and shoulder pattern. Dan ketika ini break, maka ketika dia tembus titik tertinggi right shoulder-nya ini, ya, jika dia berhasil, maka targetnya jauh banget tuh, ada di atas itu. Oke, bagaimana menurut Anda? Kira-kira ya, IHSG ini lebih ngikut pola
head and shoulder KW ini atau inverted head and shoulder pattern, ya dia berhasil tembus level 7135 ini sehingga terjadi konfirmasi terhadap Hounslow Baskervilles yang dijelaskan oleh Dr. Alexander Elder dalam buku Trading for a Living-nya. Tulis komentar Anda di kolom komentar. Sahabat Akela yang saya kasih, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda IHSG akan bullish atau bearish? Silakan ketik komentar Anda pada kolom komentar di bawah ini. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan pastikan Anda juga sudah klik tombol alert supaya YouTube memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali ada video terbaru dari kami. Sukses selalu dan sampai jumpa.